Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri burung perkutut lokal dengan suara besar. Jadi, ciri perkutut lokal suara besar. Jadi, simak video saya ini dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham ya. Jadi begini, untuk ciri burung perkutut lokal seperti ini dengan suara besar, maupun kita harus tahu ya. Jadi sering saya mengulas tentang video ciri burung perkutut lokal dengan suara besar. Oleh sebab itu banyak yang bertanya pada subscriber, Mas, sebutkan ciri-ciri perkutut lokal dengan suara besar itu seperti apa? Nah, seperti itu kan. Nah, saya akan jabarkan maupun saya akan jelaskan di video kali ini. Jadi nanti saya akan jelaskan dari segi paruh, dari segi kepala, dari segi tembolok, dari segi tubuh, dari segi ekor, dari segi kaki. Nah, seperti ini. Dan untuk teman-teman semua, begini. Yang pertama, untuk mencari burung perkutut lokal dengan suara yang besar ya. Nah, kita harus tahu dari segi paruh dulu ya. Dari segi paruh kita lihat. Dari segi paruh seperti ini, teman-teman semua. Jadi kita harus tahu ya, dari segi paruh. Kita cari paruh yang gabah, melengkung, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Dan paruh itu ada paruh celah seperti ini, paruh celah, kelihatan enggak? Jadi bagian ini agak celah sini ya. Dan bagian paruh itu kan terdapat lubang hidung ya. Terdapat lubang hidung seperti ini, carilah lubang hidung yang besar seperti ini. Nah, ini kan paruhnya bagus ini. Ini sebagai contoh saja ya, paruhnya kan bagus. Dan lubang hidungnya besar, dan hidungnya itu cari yang seperti merpati pos. Jadi hidungnya itu besar, itu hidung bungur pada burung perkutut besar. Nah, seperti punya saya ini besar ya. Jadi walaupun orangnya kecil, suaranya besar seperti itu ya. Jadi bagian paruh itu gabah itu seperti biji padi ya, biji padi, dan hidungnya itu lubangnya besar, hidungnya besar. Selain itu juga bagian kepala. Nah, kita mundur lagi ya, mundur lagi dari paruh kan belakang paruh kepala. Baru kepala ini kalau diraba dari atas seperti ini ya, sampai belakang ini ada cekungan ya, ada cekungan. Bagian kepala ini ada cekungan, dan bagian ekor kalau kita raba bagian kepala ini ada cekungan, dan bagian kepala belakang kepala itu ada benjolan kecil. Sebesar biji kacang hijau, bahkan ada yang lebih kecil lagi. Biasanya suaranya itu besar. Kalau kita lihat bagian kepala sudah nemu seperti itu ciri-cirinya suara besar, ada cekungan di bagian kepala. Selain itu kita lihat lagi bagian yang kepalanya itu besar ya, seperti ini ya. Bagian kepala besar, dan kita urutkan lagi bagian ke belakang lagi. Nah, untuk bagian leher kita tarik seperti ini. Bagian leher, pangkal leher, bagian leher yang sebelah sini ya, istilahnya sebelah sini itu besar. Dan kita raba tulangannya itu besar apa enggak. Nah, tulangan leher itu besar, menandakan burung perkutut itu kokoh ya. Nah, setelah kita lihat raba tulangan itu besar, bagian kepala besar, nah, turun lagi di bagian kepala, bawah kepala itu apa toh? Tembolok atau perut burung perkutut. Nah, bagian perut burung perkutut seperti ini juga kita usahakan harus besar ya, harus besar. Bagian tembolok seperti ini harus besar, dan tidak istilah menutup kemungkinan ini suaranya juga besar. Bila kita ragu, kita mempunyai burung perkutut itu sendiri, itu kita tiup seperti ini, otomatis dia melembung dengan suara besar seperti ini. Nah, ini gelembung besar ya, dan otomatis temboloknya besar, suaranya juga besar. Nah, kita kembali lagi setelah tembolok, kita mundur lagi, semakin ke bawah kita lihat ulesnya ini bagian kita cari tulangan di burung perkutut ini. Tulangan sayap itu juga yang besar, yang kokoh ya. Tulangan sayap yang kokoh, kaku, nah seperti itu. Selain itu punya tenaga yang bagus juga. Kalau dipegang seperti ini dia mau berontak, otomatis burung perkutut mempunyai power dengan suara besar dan berpower.
Paham ya sampai sini ya. Selain itu lurik yang tegas, lurik hitam, abu-abu hitam, abu-abu ini itu tegas. Kalau bisa luriknya itu sejajar, rapi, tertata rapi ya, tertata rapi, luriknya tegas. Nah, setelah kita kembali ke apa istilahnya semakin bawah, kita lihat lagi punggungnya. Punggung harus lebar. Punggung lebar, jadi antara pundak kiri, pundak kanan ini lebar. Lebar ya, lebar punggung lebar. Dan kita lagi kembali ke tembolok. Tembolok juga harus lebar dan besar, seperti itu ya. Dan tulangan dada ya bagian sini ya. Tulangan dada sebelah sini itu juga harus kuat ya. Diraba seperti ini kelihatan. Itu lentur atau kuat. Nah, itu menandakan burung perkutut lokal dengan suara besar. Kita turun lagi, setelah kita turun lagi, kita cek lagi bagian sapit udang. Bagian sapit udang sebelah sini. Sapit udang itu antara apa ya istilahnya itu? Daerah atas ataupun daerah atas dubur. Ini sapit udangnya tulang kiri kanan itu tidak lunak ya. Dia keras ya ini. Dia kiri kanannya keras dan tidak lunak ya. Kiri kanan keras dan rapat. Dan mepet sama tulangan dada. Tulangan dada itu sebelah sini. Yang atas sama sapit udangnya itu rapat, keras, seperti itu. Seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya. Rapat, keras, mepet dengan tulangan dada. Lah kita kembali lagi ke bulu ekor. Bulu ekor yang kita dapat ataupun yang kita pelihara itu tulangan ekor juga harus kaku ya. Tulangan ekor harus kaku, menandakan burung perkutut itu kuat. Menandakan burung perkutut itu mempunyai power. Menandakan burung perkutut itu mempunyai suara yang lantang. Itu untuk burung perkutut lokal. Nah, seperti itu. Kita pilih di ombyokan seperti ini. Saya kan memilih ombyokan. Alhamdulillah punya ombyokan sendiri ya. Jadi saya bisa mengira-ngira. Basa Jawa ini ngemper-ngemper atau mengira-ira supaya kita tahu tentang kualitas ataupun burung perkutut dengan suara besar. Dan ini tadi saya comot dari ombyokan sini, itu mempunyai suara besar dan saya sudah mempelajarinya. Jadi beberapa di konten saya memang melalui apa ya istilahnya pembelajaran yang lama dan saya jabarkan di video kali ini. Dan selain itu, untuk yang besar suaranya harus bagaimana mas? Biasanya ekor panjang, ekor ngempel, rapat, tulangan ekor ini besar, seperti ini. Tulangan ekor yang sebelah sini besar ya. Nah selain itu kita cek lagi. Tadi yang sudah saya tiup ya bagian tembolok. Bagian kaki, nah kaki kita lihat. Kaki seperti ini ya, kaki seperti ini. Sisik kaki itu lebar-lebar ya. Dari atas sampai bawah itu lebar-lebar. Sisi kaki lebar-lebar dan tulangan besar ya. Otomatis dia menandakan besar juga. Nah, setelah kita beranjak ke sisi kaki sebelah kiri maupun sebelah kanan itu harus lebar-lebar. Nah, dan kalau untuk lokal kan jarinya juga otomatis lentik-lentik seperti ini ya, jari lentik. Dan kita lihat kukunya itu juga harus yang cengkeramannya kuat. Istilahnya dia nyakar di telunjuk kita lah, seperti ini kita lihat. Cengkeramannya kuat seperti ini. Cengkeraman kuat menandakan power juga kuat, maka suara juga keras dan maksimal dan dia tidak lepas-lepas ya. Cengkeraman kuat itu bagus ya, kita pilih ya. Kita pilih itu bagus lah. Dan untuk yang biasanya suara besar dengan irama bagus itu ada kriterianya lagi. Biasanya ada kriterianya lagi yang setelah saya pelajari dengan irama, suara besar dengan irama itu kita bisa ilmu patokan ilmu dasar ya. Dan nenek moyang kita itu merumuskan itu beratus-ratus tahun, berabad-abad yang dibukukan di beberapa pelajaran maupun beberapa literatur di dunia burung perkutut. Dan untuk menandakan burung perkutut dengan irama bagus dan dengan suara kong di ujung, kan biasanya burung perkutut ada yang lokal itu walaupun samar-samar dia mempunyai suara hur ketekuk, ada yang hur ketekung, nah, ada yang hur ketekuk, nah, ada yang hur ketekung gitu ya. Ada yang angkatannya klar ketekuk, ada yang klar ketekung, ada juga yang
weu ketekuk, ada yang weu ketekung, nah seperti itu. Ada yang au ketekuk, nah seperti itu. Loh Mas, itu kok seperti perkutut Bangkok? Memang seperti kutut Bangkok, tetapi kalau di lokal itu suaranya samar-samar. Kalau kita dengarkan secara teliti, suaranya seperti itu. Nah, langsung ya. Kalau untuk burung perkutut yang suaranya besar dan berirama, biasanya di sini itu melengkung ya, melengkung. Ini kalau ini agak lurus ya. Biasanya melengkungnya itu kayak sebilah pedang ya, sebilah pedang dia melengkung gini ya. Bagian sayap itu melengkung. Otomatis dia itu mempunyai suara yang ngekung di bagian akhir, bagian ujung itu ngekung. Contohnya hur ketekung, klau ketekung, weu ketekung. Nah, kalau di burung perkutut lokal samar-samar, tidak seperti di Bangkok. Angkatannya depan itu terlihat jelas. Kalau lokal itu samar-samar seperti itu. Nah, dia paham ya, kalau untuk yang cari irama seperti itu. Sini melengkung kayak sebilah pedang, dan bagian ekor juga melengkung kayak sebilah pedang yang bagian ujung sendiri itu melengkung. Loh Mas, kok bisa begitu? Lah, setelah saya lihat, saya mempunyai burung perkutut yang namanya gendewo, dia juga berirama suara besar. Ternyata sininya melengkung, tidak seperti burung perkutut pada umumnya. Sini juga melengkung seperti bersebilah pedang. Sini sebilah pedang, sini juga melengkung sebilah pedang. Dan ekor itu tulangannya itu kuat, dan tulangan sayap juga kuat. Seperti itu, paham ya sampai sini ya. Dan bagian hidung besar, bagian cucuk kutut itu paruh celah ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang sulit untuk memilih burung perkutut dengan suara besar, suara lantang tetapi enak didengarkan. Suara lantang tetapi dia berirama. Lah, ini banyak dicari para perkutut mania ataupun kong mania di Nusantara ini. Karena apa? Untuk ngombyok seperti ini, kita kalau tidak mempunyai ilmu titen, tidak mempunyai ilmu istilahnya, cuma prediksi jari ini kalau tidak langsung praktek itu tidak bisa. Harus diimbangi dengan praktek sehingga kita tahu bagaimana cara memilih burung perkutut dengan suara besar, dengan irama yang bagus, dengan intonasi yang bagus, entah itu dari segi angkatan depan ataupun suara depan dan suara tengah ataupun bagian ke sama tek. Jadi namanya ketek. Nah, sama bagian ujung yang namanya suara ujung, maupun dia ngekung apa tidak, atau ngekuk apa tidak, atau buntet. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, paham ya sampai sini ya. Dan biasanya untuk burung perkutut seperti ini, dadanya itu lebar, dan dia itu biasanya dia itu kelihatan lah. Kalau kita tidak tahu suaranya, kita istilahnya seperti ini. Saya memilih burung perkutut seperti ini, tetapi tidak tahu suaranya. Nah, dengan ciri-ciri yang saya jelaskan tadi, teman-teman semua maupun sedulur-sedulur semua kong mania maupun kita semua bisa tahu suara yang bagus, suara yang ngekung itu yang seperti apa. Paham ya sampai sini ya? Nah, karena cukup ulasannya sudah bagus ya, karena sudah menunjukkan sudah jam malam, karena saya bikin kontennya ini malam ya. Sudah jam sekitar pukul 10 malam, setengah 11 malam. Cukup sekian dulu ulasan yang dapat saya berikan tentang burung perkutut yang tadi ya, yang sudah dari paruh, sudah dari kepala, sudah di hidung, dari istilahnya ini leher, dari tembolok, dari punggung, dari kaki, dari supit udang, dari ekor, sudah saya jelaskan semua ciri-cirinya. Dan di video kali ini ambil sisi positifnya ya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah. Ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja, dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Akhir kata, salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.